Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas satu konsep penting dalam dunia mikrokontroler, terutama bagi kalian yang belajar menggunakan PIC, yaitu tentang konsep interupsi, interupsi pada PIC, dan contohnya seperti interupsi timer dan interupsi eksternal. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, ya. Bayangkan mikrokontroler sedang sibuk menjalankan tugas utamanya, misalnya menghitung, menyalakan LED, atau membaca sensor. Nah, di tengah-tengah itu semua, ada kejadian penting yang muncul tiba-tiba. Tanpa interupsi, mikrokontroler harus mengecek kondisi itu terus-menerus lewat polling. Itu seperti kamu lagi fokus belajar tapi harus melirik pintu setiap 3 detik buat memastikan ada tamu atau tidak. Tentu capek dan sangat tidak efisien. Dengan interupsi, semuanya jadi lebih simpel. Mikrokontroler bisa bekerja seperti biasa, tidak perlu mengecek apapun. Tapi ketika ada kejadian penting, sistem interupsi akan menyala program utama. Mikrokontroler langsung menjalankan fungsi khusus yang disebut ISR, atau Interrupt Service Routine. Dan setelah tugas itu selesai, dia balik lagi ke program utama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Inilah kekuatan interupsi. Respon yang cepat, CPU tidak terbuang percuma, dan sistem bisa menangani banyak event secara paralel. Sekarang kita masuk ke PIC. Mikrokontroler PIC punya sistem interupsi yang cukup fleksibel. Secara umum terbagi dua, interupsi internal dan interupsi eksternal. Interupsi internal itu datang dari dalam chip itu sendiri. Misalnya dari timer 0, timer 1, ADC ketika selesai konversi, USAR ketika data masuk, atau modul CCP. Interupsi ini biasanya dipakai untuk hal-hal seperti pewaktuan presisi, tugas-tugas periodik, atau komunikasi otomatis. Sementara interupsi eksternal datang dari luar chip, misalnya tombol ditekan, sensor memberi sinyal, atau perangkat lain mengirim pulsa. Pada PIC seperti 16F877A, interupsi eksternal ada di pin INT0 pada RB0. Interupsi eksternal ini bisa diatur apakah mau aktif pada perubahan sinyal naik atau sinyal turun. Dan cara kerja interupsinya cukup jelas. Ketika suatu event terjadi, misalnya timer overflow atau tombol ditekan, flag interupsi akan berubah menjadi 1. PIC kemudian mengecek apakah interupsi tersebut sedang diaktifkan. Kalau iya, program utama berhenti sejenak, mikrokontroler lompat ke ISR di alamat 0x0004, menjalankan tugasnya, mengclear flag-nya, lalu kembali lagi ke program utama. Sekarang masuk ke contoh nyata. Misalnya, kita ingin membuat LED berkedip setiap 1 detik, tapi di saat yang sama program utama juga harus membaca sensor. Kalau pakai delay, ya sudah, mikrokontroler akan menganggur sambil menunggu delay selesai. Dan itu merugikan. Di sini interupsi timer sangat berguna. Timer berjalan di background, dan setiap overflow, interupsi akan aktif. Di dalam ISR, kita cukup menghitung berapa kali overflow terjadi untuk mendapatkan 1 detik. Jadi LED bisa terus berkedip secara presisi, sementara program utama tetap bebas melakukan tugas lain. Interupsi timer di sini bertindak seperti jam dinding untuk mikrokontroler. Contoh kedua adalah interupsi eksternal. Ini sangat cocok untuk sistem yang mengandalkan tombol atau sensor. Tanpa interupsi, mikrokontroler harus mengecek tombol setiap saat. Kalau tombol ditekan cepat, program bisa saja tidak sempat membaca. Tapi dengan interupsi eksternal, PIC akan langsung merespon pada saat tombol ditekan. Bahkan jika tekanan itu hanya sepersekian detik. ISR bisa dipakai untuk mengubah status LED, menghitung orang masuk pintu, membaca sinyal encoder, atau menangani tombol emergency. Jadi interupsi eksternal benar-benar memberikan respon instan yang tidak bisa dicapai dengan polling biasa. Gunakan interupsi saat kejadian terjadi sangat cepat dan sulit diprediksi, atau ketika sistem membutuhkan respon real-time, seperti alarm, batas sensor, atau komunikasi. Hindari interupsi jika pekerjaannya berat, atau jika kejadian bisa ditangani polling sederhana. Jadi kesimpulannya, interupsi membuat mikrokontroler PIC jauh lebih cerdas dan responsif. 2 interupsi paling umum, interupsi timer dan interupsi eksternal, memungkinkan CPU mengerjakan banyak hal secara efisien tanpa terjebak delay atau polling yang tidak perlu. Semoga penjelasan ini membantumu memahami konsep interupsi dengan cara yang lebih mudah dan lebih dekat dengan dunia nyata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin materi mikrokontroler lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.